sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni. Hai Sobat Muda, Shalom. Senang sekali saya, Okta Mayore, dapat berjumpa lagi dengan Sobat Muda sekalian dimanapun berada. Harapannya Sobat Muda selalu sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selama beberapa menit ke depan ini, saya akan menemani waktu Sobat Muda sekalian. Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa, namun sebelum itu kita akan mendengarkan sebuah lagu sebagai pengantar doa kita. Tetap stay di channel ini ya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Inilah kami Tuhan, para muda-mudi yang terhimpun dari berbagai tempat. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu atas kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Melalui media online pada saat ini, kami hendak merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa bulan terakhir ini banyak sekali beredar berita-berita di media sosial yang sangat menggemparkan dan viral. Kalau kita melihat pada masa awal-awal PSBB diberlakukan ini, ada berita yang viral itu tentang telur. Tetapi bukan telur pasca ya. Katanya ada seorang anak bayi yang baru lahir bisa berbicara.
Setelah berbicara, anak bayi ini katanya kemudian meninggal. Inti dari pembicaraan anak itu yang baru lahir katanya telur rebus bisa menjadi obat untuk menyembuhkan corona. Berita ini langsung viral, sangat heboh, dan lumayan banyak juga orang yang percaya. Banyak orang kendati subuh-subuh harus membangunkan orang yang punya warung untuk membeli telur. Setelah dicek, ternyata kabar ini merupakan hoaks atau berita palsu. Di tengah-tengah pandemi ini masih ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi. Bahkan berita-berita seperti ini juga beredar di kalangan gereja. Bukan berita tentang telur. Kabar-kabar yang hoaks beredar juga di kalangan gereja. Yang sangat menyedihkan, firman Tuhan dijadikan alat untuk kepentingan pribadi. Nggak tahu entah itu mau cari nama atau apa, mengejar popularitas. Ada yang mengaku bahwa dirinya telah disuruh oleh Tuhan untuk mengikuti peperangan rohani demi menemukan obat virus corona. Bahkan katanya obat virus corona sudah ditemukan di Kutub Utara. Wah, ini yang baru dibilang luar binasa. Ketika para ilmuwan berjuang untuk menemukan vaksin virus corona, para tim medis berjuang mati-matian menyelamatkan jiwa-jiwa yang terjangkit virus corona. Kemudian orang ini muncul berbicara seenak hati. Dan parahnya, orang ini bukan berlatar belakang kesehatan ataupun ilmuwan. Dan yang sangat parahnya lagi, banyak orang yang percaya dan mengikutinya. Ada lagi oknum yang mengaku bahwa dirinya adalah Pentakosta ketiga. Seperti apa itu Pentakosta ketiga? Belum lama ini kita segenap orang percaya telah memperingati bersama Hari Ketuanan Roh Kudus atau Pentakosta. Ya, kita tahu bersama dalam catatan Alkitab, Pentakosta itu terjadi di Yerusalem. Bagaimana ketika para murid sedang berkumpul, kemudian Roh Kudus turun sehingga para murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan orang ini tiba-tiba muncul sebagai Pentakosta ketiga. Jelas sama sekali tidak alkitabiah. Hal demikian menjadikan para pengikutnya yang lumayan banyak itu harus percaya dengan semua apa yang dikatakannya. Dan yang terakhir, ada lagi oknum yang mengaku bahwa dirinya adalah Rasul Paulus II. Dia sendiri yang menubuatkan bahwa dirinya adalah anak manusia yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus yang datang ke dunia, yaitu Rasul Paulus II dari Indonesia bagian timur. Katanya segenap bangsa dari seluruh penjuru dunia akan berkumpul di Indonesia bagian timur hendak menemui anak manusia yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu dia Rasul Paulus II. Luar biasa kabar-kabar yang beredar saat ini. Dengan perkembangan teknologi yang ada, pengajaran-pengajaran ini sangat mudah beredar di kalangan orang percaya. Teknologi dimanfaatkan untuk menyebarkan berita-berita hoaks dengan mengatasnamakan firman Tuhan. Hakikat Injil yang merupakan kabar sukacita, kabar baik, kini menjadi kabar yang sangat menakutkan bagi umat. Ada yang bilang, Tuhan sudah mau datang, kiamat sudah dekat. Tuhan murka dengan manusia sehingga Tuhan mengirim virus corona. Luar biasa, mengerikan, menakutkan. Yang seharusnya umat manusia akan bersukacita dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua atau parousia, kini justru umat kebingungan, bahkan ada yang ketakutan dengan pengajaran-pengajaran seperti tadi itu. Mau tidak mau, para pengikutnya harus percaya
dengan apa yang mereka dengar dan yang mereka lihat. Oknum-oknum seperti yang ini, atau sebut saja pengajar-pengajar sesat atau nabi-nabi palsu ini, sudah ada sejak zaman kekristenan mula-mula. Bahkan jika ditarik jauh ke belakang, mereka sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Jika melihat situasi yang terjadi pada jemaat-jemaat yang ada di perantauan dalam surat 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Penulis sudah mengingatkan kepada jemaat tentang hal ini, bahwa akan ada pengajar-pengajar palsu dan bahkan banyak umat yang akan mengikuti mereka. Dalam teks ini juga dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Jadi diceritakan hal ini sudah terjadi jauh di zaman perjanjian lama. Hal ini tergambar dalam Ulangan pasal 18. Kita baca ayat 20-22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Meskipun Tuhan telah mengutus nabi untuk menjadi penyambung lidah Tuhan kepada umat, tetap akan ada nabi-nabi palsu muncul dengan mengatasnamakan Tuhan. Hal ini yang terjadi saat ini. Muncul para pengajar-pengajar sesat atau nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan demi untuk kepentingan pribadi. Jadi muncul pertanyaan, bagaimana kita mau membedakan yang asli dan palsu? Mari kita lihat kembali Ulangan 18 ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi bisa kita lihat apakah yang dikatakan oknum-oknum ini terbukti kebenarannya. Menghardik corona, menubuatkan corona akan segera lenyap dari muka bumi ini. Seluruh umat manusia dari penjuru bumi akan berkumpul di Indonesia Timur. Apakah ini semua terbukti? Jika tidak terbukti, berarti itu palsu. Semakin mudah kita mengakses sesuatu, semakin mudah juga kita tersesat dengan ajaran-ajaran yang beredar. Untuk itu harus lebih bijak lagi dalam menanggapi pengajaran-pengajaran demikian. Manusia diperlengkapi hikmat dan pengetahuan agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk diikuti, termasuk dalam menerima pengajaran. Kita sebagai orang muda yang seharusnya lebih paham tentang kemajuan teknologi, marilah kita memanfaatkannya dengan baik, lebih bijak dalam memilah-milah berita dan membagikan informasi di media-media yang ada, termasuk pengajaran-pengajaran. Jangan sampai pengajaran-pengajaran yang sesat ini mempengaruhi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita.
khususnya pada orang-orang tua kita. Kita selalu membimbing para orang-orang tua kita dalam menerima informasi-informasi yang beredar agar tidak mudah percaya begitu saja dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Terpujilah Tuhan. Amin. Baiklah sobat muda, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2020 pada pukul 16.00. Untuk sobat muda dimanapun kalian berada, tetap selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Ajaib benar anugerah pengbaru hidupku, ku hilang tak bercela olehnya ku sembuh.